الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إذا أراد بعبده خيرا يفقهه في الدين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وقال أيضا: نون والقلم وما يسطرون. وقال أيضا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua mahasiswa-mahasiswi PPI yang telah mengundang dan mendaulat saya untuk sharing pengalaman, berbagi experience, berbagi ilmu tentang kepenulisan. Saya awali dengan kata-kata Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Kalau Anda bukan seorang sultan atau anak seorang ulama, gus atau apapun namanya, maka jadilah penulis. Kalimat ini singkat tapi sangat inspiratif. Kalau kita bukan dari golongan aghnia, dari golongan umaro, atau anaknya orang top, anaknya sultan, atau anak orang kaya, maka dengan apa kita akan bisa memperkenalkan atau dikenal oleh orang? Oleh karenanya, menulis adalah cara mudah, cara efektif untuk mempiarkan who you are, who am I, siapa diri kita, siapa Anda. Karena menulis itu adalah sesuatu yang memiliki spektrum yang luas, memiliki keabadian. Coba kita mulai bahwa lihat saja Al-Quran. Al-Quran secara harfiah, secara etimologi kan bermakna bacaan. Bacaan itu tidak mungkin bisa dibaca tanpa ada tulisan. Nah, penulis-penulis Al-Quran itu adalah para founding fathers yang memiliki jasa dalam konteks ini. Ya, kita tahu ada Zaid bin Sabit, ada Ubay bin Ka'ab, bahkan Khulafaur Rasyidun itu adalah para penulis-penulis pertama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berbicara tentang dialektika langit dan bumi. Apa fenomena di bumi itu diberikan respon oleh Allah dalam bentuk wahyunya. Dan kalau itu tidak ditulis maka akan hilang. Memang pada awal-awal ini tidak ada suruhan untuk menulis secara langsung oleh Rasulullah. Ada orang-orang tertentu yang dipilih Rasulullah untuk disuruh untuk menulis. Ini artinya bahwa kedengaran nggak? Oke, kedengaran? Kedengaran. Oh, kedengaran ya. Jadi itu saya akan awali dengan seperti itu kondisinya, bahwa Rasulullah SAW memilih beberapa sahabatnya untuk menuliskan wahyu yang diturunkan.
Ini bukti bahwa menulis itu adalah perintah langsung dari Rasulullah, dari Salih. Apa yang disebut atau apa yang datang ditetapkan oleh Rasulullah itu juga merupakan syariat. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi jelas. Kita tahu juga malaikat itu menulis segala perbuatan, tingkah laku kita. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi semua itu dalam catatan. Bahkan Allah mendeklir dirinya sebagai seorang penulis. Inna nahnu nazzalna dzikra inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi Allah yang menghidupkan, mematikan kita, dan Allah sendiri menulis apa yang kita tinggalkan, apa yang telah kita perbuat dan apa yang kita tinggalkan. Nah, saya ingin tekankan pada apa yang pernah kita tinggalkan. Ini adalah al-athar. Ini adalah legacy yang harus menjadi bukti bayinah nanti kita di hadapan Allah. Sudah melakukan apa kamu di dunia ini? Kalau ditanya seperti itu. Oh, saya punya kitab, saya punya tulisan, saya punya karya. Nah, ini adalah al-athar, al-hadarat. Bekas-bekas atau tapak-tapak peradaban. Kita mungkin tidak akan mengenal siapa Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i kalau beliau tidak menuliskan Ar-Risalah, kitab usul fikihnya. Begitu juga dengan para imam mujtahid yang lain. Jadi dalam khazanah Islam, menulis itu adalah sunnah muakkad. Iya, sunnah muakkadah. Jadi saya kira itu saya bisa berkesimpulan, kalau nggak ditulis ilmu ini akan hilang. Sebagai kata Imam Syafi'i kan, al-ilmu saydun, ilmu itu buruan. Buruan yang mudah sekali hilang. Kalau kita mendengarkan misalnya webinar seperti ini, paling kita konsentrasi pada saat ketika mendengarkan. Setelah itu hilang. Tapi kalau Anda bawa pulpen, bawa notes, Anda catat poin-poin, maka itu akan Anda bisa mengikatnya. Qaiduhu bil kitabah, mengikatnya dengan tulisan. Ya, jadi itu kira-kira motivasi, inspirasi bagi kita semua ya, untuk meninggalkan al-asar itu, meninggalkan bekas. Terus pertanyaannya kemudian, apakah semua orang itu bisa menulis? Iya, semua orang bisa menulis asal dia mau. Sama dengan hadis Rasulullah. Semua orang muslim, mukmin akan masuk surga kecuali man aba, yang enggan. Nah, ini. Jadi jangan kita resistensi terhadap kemampuan, karena Allah sudah menganugerahkan instrumen akal, pikiran, kan, pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu adalah instrumen ilahiyah yang bisa kita daya fungsikan dan daya gunakan. Coba, tadi inspirasi Iqra, bacalah. Kan kita disuruh membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi membaca itu adalah harus melandaskan pada sandaran vertikal dengan menyebut nama Allah. Kalau membaca itu akan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah dan membawa keberkahan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Allah menjelaskan dirinya, khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian kita disuruh juga membaca dan memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Iqra bismi Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, Allah telah mengajarkan kepada kita dengan perantaraan qalam. Perantaraan pena ini adalah bentuk
aktualnya, bentuk konkretnya itu adalah tulisan. Nah, ini jelas sangat landasan teologisnya sangat soreh ini. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang belum dia ketahui. Jadi dengan membaca kemudian menulis itu nanti akan terjadi vibrasi, akan terjadi resonansi dalam diri seseorang untuk bisa menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Pengalaman-pengalaman hidup itu bisa dituliskan. Pengalaman apapun, everything, every day, everywhere. Jadi semua bisa dituliskan. Nah, kalau pengalaman saya pribadi yang mungkin bisa diambil nanti, jadikan inspiring. Ketika saya kuliah S1 dulu di Jakarta, nah, pertama saya menulis ini, menulis maksudnya di media. Nah, saya melihat fenomena tawuran di Jakarta itu. Nah, ketika pasca pengumuman kelulusan misalnya di antara SMA berapa itu ya, di Blok M itu ya, SMA 6 sama SMA penerbangan, STM penerbangan kalau nggak salah itu, STM penerbangan sama SMA 6 ya, di Blok M itu pasti terjadi keributan. Nah, bukan saja korban fisik tapi korban jiwa juga sering, karena itu apa ya, sudah tradisi, sudah adat. Kalau liburan pasti ada apa, ada saling olok-olok kemudian terjadi tawuran. Nah, berangkat dari sana saya karena melihat langsung, kemudian membaca di media, kemudian saya tuliskan, itu menjadi inspirasi. Kenapa tawuran ini menjadi tradisi? Nah, bagaimana peran agama, peran guru, peran orang tua, peran sekolah? Kenapa nggak bisa diputus mata rantai konflik ini, tawuran ini? Nah, akhirnya saya tuliskan dalam sebuah tulisan dengan judul Pemuda dan Moralitas. Nah, itu judul awalnya. Nah, saya kemudian kirim artikel itu, tulisan opini itu ke majalah. Dulu ada majalah Kartini, mungkin masih ada sekarang ya, Kartini, tapi ada suplemen untuk pemuda namanya Karina. Nah, dimuat di sana. Alhamdulillah dimuat, dan ada foto, kemudian ada tulisan saya. Itu masih semester 3 kalau nggak salah. Nah, ada rasa bangga. Wah, tulisan saya kemuat dan dapat honor. Nah, ini yang memotivasi saya untuk menulis. Jadi dari pengalaman singkat, kemudian membaca. Nah, kemudian saya banyak membaca tulisan-tulisan orang. Nah, tulisan di koran, tulisan di buku, tulisan di artikel itu saya baca. Bagaimana sih cara orang itu menuliskan gagasannya? Nah, akhirnya saya pada kesimpulan bahwa tulisan itu berangkat dari masalah. Ada persoalan. Kemudian dia elaborate, dia jelaskan, dia elaborasi persoalan-persoalan itu. Kemudian dia berikan pandangan-pandangan penulisnya, pandangan kritisnya, baik itu bentuknya afirmatif, mengafirmasi tulisan orang itu, mengafirmasi fenomena itu, atau memberikan tanggapan-tanggapan kritis terhadap itu. Nah, bisa dengan teori-teori sosiologi, antropologi, ataupun terutama kalau kita basicnya agama, teori-teori agama, teori-teori hukum Islam. Kan ada teori usul fikih, qawaid fikih, itu dipakai untuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi, oke, kira-kira itu untuk mengawali ya teman-teman. Bisa dilihat coba apa itu PowerPoint-nya, bisa ditampilkan. Oke. Ya. Sudah tampil? Ya. Baik. Kalau secara etimologi itu apa itu menulis? Mahuwal kitabah. Al-kitabah atau menulis itu adalah sebuah proses menciptakan suatu catatan, kan, informasi atau cerita menggunakan aksara. Aksara ini huruf-huruf ya. Tapi awalnya menulis itu
dilakukan dengan gambar seperti tulisan hieroglif ya. Hieroglif itu pada zaman Mesir kuno. Pada akhirnya tulisan berbentuk aksara ini muncul 5.000 tahun kemudian. Nah, jadi kemarin waktu saya ke Mesir, saya melihat ini bentuk-bentuk hieroglif itu kayak gambar-gambar di Giza, di Firaun itu, di piramid itu. Nah, banyak sekali Mesir kuno ini memang peradaban yang tua ya. Di sana disebut dengan negeri para nabi. Nah, banyak dikunjungi Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dan semua itu. Nah, ini ada peradaban besar. Makanya nggak heran kemudian Mesir itu masuk dalam hitungan peradaban Islam yang melahirkan banyak ulama di sana. Nah, jadi kemudian menulis juga proses menuangkan kreativitas atau gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis. Nah, gagasan, ide, konsep itu kadang kalau kita ngomong enak, tapi kalau dituangkan dalam bentuk tulisan itu, bahasa tulisan itu ada teori-teorinya. Jadi bahasa tulisan itu adalah bukan seperti bahasa lisan. Mau kemana misalnya? Atau kalau bahasa lisan kan bahasa yang bisa langsung kepada dua orang. Tapi kalau bahasa tulisan ini nanti mukhotobnya itu banyak orang dan banyak dimensi. Ada kaidah-kaidahnya kan nulis itu. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Kemudian dielaborasi lagi. Jadi intinya menulis mengungkapkan isi pikiran yang ada di kepala kita. Kemudian bagaimana tulisan itu bisa dipahami oleh orang lain. Kalau kita kesulitan menulis apa yang kita omongkan, kita rekam saja omongan kita itu dengan recorder. Nah, kemudian dituliskan apa yang kita omongkan. Nanti sambil dilihat bentuk tulisannya, diedit seperti itu. Itu teknisnya. Menurut KBBI, menulis adalah mengungkapkan gagasan, ide, opini dalam rangkaian kalimat. Selain itu, menulis juga membuat huruf dengan pena, menyampaikan pikiran dan pandangan, mengarang cerita dan menggambarkannya. Next, lanjut. Ini akhirnya saya buat sebuah kalimat ini, pernah saya upload di Facebook atau di mana, bertulisan menulis adalah aktivitas kerja otak dan pikiran yang keluar dari hati ya. Menulis juga adalah keterampilan untuk merangkai kata, merajut makna tentang potongan-potongan mozaik kehidupan, merekam hikmah dari pendengaran dan penglihatan. Kemudian menulis mempengaruhi dan dipengaruhi sudut pandang. Seseorang penulis itu pasti dipengaruhi oleh sudut pandang apa yang dibaca. Dan sudut pandang yang dibaca, dia lihat, kemudian dia rasakan saat itu. Selain ketajaman olah pikiran rasa, menulis juga memberi manfaat paling tidak untuk mengekspresikan temperatur hati dan pikiran, mengekspresikan ide dan gagasan. Nah, misalnya kalau kita lagi jatuh cinta ini, mahasiswa-mahasiswi kan, lagi senang seseorang, lagi jatuh cinta, itu biasanya gampang menulis puisi. Kalau lagi sedih, lagi melo, itu juga bisa menulis puisi-puisi yang sedih, yang melo seperti itu. Jadi ini tergantung temperatur hati dan pikiran. Kemudian menulis itu membuat mata dan hati senantiasa terjaga. Selain itu memaksa jemari untuk terus bergerak lincah, menari segemulainya ide yang terus meliuk dalam setiap tarikan napas. Menulis membuat sejarah keabadian yang kelak akan dibaca anak cucu dan generasi kemudian. Singkatnya, menulis membaca teks, menjawab konteks. Nah, setelah kita membaca teks, baik teks Al-Quran, teks hadis, teks kitab, itu kita aktualisasikan, kita wujudkan dalam bentuk menjawab konteks yang ada. Ini sehingga tulisan itu bisa bermakna, meaningful. Kemudian membaca dunia, dibaca dunia. Kalau Anda sudah memotret dunia, membaca dunia apapun itu dalam skopnya, maka dunia akan membaca Anda dengan tulisan yang dihasilkan. Oke, lanjut.
Ini sudah disinggung di awal tentang bagaimana landasan teologis dan filosofis menulis. Jadi kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Ini Hujjatul Islam. Makanya kita nggak heran ketika Al-Ghazali itu disebut Hujjatul Islam karena tulisannya sangat multidimensional. Banyak sekali karangan beliau itu, mulai dari usul fikih, tasawuf, filsafat, semua di cover oleh Imam Ghazali ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa berziarah ya ke makamnya. Ini salah satu cara ya, kalau mau pintar menulis, pintar jadi Anda harus tawasul. Ya, ini bagian dari tradisi ulama-ulama dulu. Tawasil min tawasil, Anda bikin Fatihah kepada para ulama tersebut, dan ini kan ghafarallahu lahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Antar ziarah, kalau ada kesempatan Anda berziarah ke makam-makamnya, insyaallah keberkahan atau vibrasi kebaikan itu akan mengalir juga dalam diri kita. Nah, ini Imam Ghazali, semua imam-imam itu menuliskan karyanya, dan jangan heran kenapa ilmu Islam ini berkembang, karena dari tulisan itu kemudian lahir sarah-sarah, hasyiah dan lain sebagainya. Ini adalah dialektika pemikiran. Dari mazhab itu adalah pergumulan ide, pikiran tentang imamnya. Jadi itu hal yang biasa, itu berbeda, tidak sama. Itu yang penting, memiliki basis argumentasi yang jelas. Jadi ketika orang berbeda itu no problemo, asal dia memiliki epistemologi, argumen-argumen untuk menguatkan pandangan-pandangannya tersebut. Oke, lanjut. Tips menemukan ide untuk menulis. Nah, ini tips ini banyak membaca. Dengan membaca Anda akan menemukan ide dari sumber yang Anda baca, sehingga dapat mengembangkan kerangka ide yang telah didapat menjadi karya tulis yang baik. Iqra kasiran ta'raf kasiran. Jadi membaca yang banyak maka akan mengetahui banyak hal. Kemudian catat pengalaman. Menuliskan pengalaman yang berkesan akan memberi sumber bahan ide untuk menulis. Menuliskan pengalaman yang berkesan akan memberi bahan untuk menulisnya. Jadi apapun pengalaman Anda, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, atau pernah berkunjung ke tempat-tempat yang baru, Anda tulis. Nah, nanti dikembangkan dengan membaca, dengan mencari literatur. Itu adalah tekniknya. Ketiga, berkumpul dengan para penulis. Berkumpul bersama penulis dapat bertukar pikiran, kesempatan akan memberikan insight, wawasan untuk memperoleh ide dari sudut pandang penulis lain. Anda dapat bertukar ide sesama penulis. Jadi ini kalau komunitasnya penulis, ya senang kumpul dengan orang penulis. Kemudian membaca novel dan mendengarkan musik. Sebagian orang memperoleh ide menulis dengan baca karya sastra yang bagus dan mendengarkan musik. Bangunlah sebuah cerita dari novel dan lagu favorit Anda dan kembangkan menjadi sebuah karya. Pengalaman saya alhamdulillah, tahdus bin nikmah ya, saya senang membaca novelnya, siapa itu? Andrea Hirata. Anda tahu, mungkin kalian tahu? Andrea Hirata itu yang menulis Laskar Pelangi. Ya, Laskar Pelangi. Kemudian ada tulisannya tentang menggapai mimpi. Banyak sekali. Ada ayah. Nah, saya koleksi tulisan itu. Ya, saya beberapa novelnya dikoleksi karena ada mahasiswa juga yang ngasih waktu ngajar. Waktu misalnya habis bimbingan skripsi atau apa, Pak mau hadiah apa, buku aja biar bermanfaat. Nah, intinya saya membaca Menggapai Mimpi itu. Menggapai Mimpi ada subtema tentang si Andrea Hirata ini, siapa namanya di situ. Dia dapat beasiswa ke Sorbonne di Prancis ya. Dapat beasiswa Prancis, kemudian dia bisa melihat Menara Eiffel, berkeliling mengiringi Prancis itu dengan
malam hari dan menggunakan kapal di Sungai Seine itu, kemudian merasakan dingin saljunya Prancis, kemudian banyak hal. Nah, setelah membaca itu saya terinspirasi, saya harus ke Prancis ini. Saya harus bisa berkunjung ke Prancis, bagaimana caranya? Nah, itu yang dipikirkan. Akhirnya saya nulis. Nah, saya nulis waktu itu kebetulan ada kasus terorisme di Prancis itu. Ada orang berkumpul di lapangan, kemudian ada truk yang menabrak orang-orang yang berkumpul itu. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh terorisme, teror. Oh, jadi ramai sekali. Nah, saya kemudian menuliskan tentang terorisme, kemudian bagaimana teroris itu terjadi dan bagaimana cara melakukan kontra terorisme. Ya, saya urai misalnya terorisme itu berangkat dari kecewaan atau hopeless, kemudian mungkin ada ketimpangan sosial, ketidakadilan, kemudian ada juga faktor agama, faktor pemahaman agama, bukan faktor agama ya, faktor pemahaman agama yang tatarruf, yang berlebihan, yang menyimpang. Nah, ini kemudian saya elaborasi, kemudian saya buat dalam sebuah tulisan. Tulisannya kemudian ketemu sama teman, ada teman lulusan Madinah, wah bagus ini katanya, bagus tulisannya. Ya, nanti saya terjemahkan ya, ada diterjemahkan bahasa Arab kan, terjemahkan bahasa Arab, kemudian kita setelah bertemu jadi sudah bahasa Arab, kemudian kemana ini kita kirim ya katanya. Kemudian dia ada teman dulu waktu di Madinah, ada teman di di keturunan Tunisia, atau Maroko, yang punya kampus di Saint-Denis di Perancis. Nah, kampusnya namanya IES, Institut Erovan Humaniora Social Humaniora de Paris, Institut Humaniora Social Humaniora de Paris, IES kalau nggak salah namanya. Nah, dikirimlah artikel itu ke sana. Nah, tanpa dinyana, kemudian seminggu kemudian ada balasan email, kita diundang ke Paris. Wow, amazing saya bilang. Ini berkat Andrea ini, Hirata, inspirasi. Nah, akhirnya diundang, kemudian sangat senang waktu itu diundang ke Paris ini. Nah, kemudian saya berpikir ini modal sosial. Modal artinya pasti dengan undangan yang resmi, undangan berbahasa Arab, kemudian berbahasa Prancis, kemudian ada terjemahan bahasa Indonesia, 3 undangan itu dikirim ke email. Nah, kemudian kita print. Nah, kemudian saya berbicara sama teman ini menarik ini, tapi kita nggak punya siapa yang mengenal kita, saya bilang gitu. Oh, kalau gitu kita harus melibatkan orang yang populer, orang yang terkenal. Nah, ini kemudian saya masukkan dalam tulisan itu juga Ketua MUI NTB Al-Mukarram Profesor Saiful Muslim MA. Kemudian satu lagi ada anggota DPR Tuan Guru Haji Hazmi Hamzar, Tuan Guru Hazmi Hamzar. Nah, 4 orang, akhirnya 4 orang yang menulis. Nah, dari itu kemudian kita ke stakeholder di NTB ya, Provinsi NTB, kemudian gampang sekali alhamdulillah mendapat sponsorship. Kemudian dari kurang lebih 1 bulan kita waktu itu dapat sekitar 200 juta. Wow, saya bilang luar biasa, mabruk. Akhirnya diurus visa Schengen, kemudian berangkatlah ke Paris. Nah, dari ide membaca novel, tulisan itu kemudian melahirkan ide. Nah, yang selanjutnya ya saya juga kalau mau jadi penulis, satu lagi saya sarankan jangan pelit-pelit untuk membeli buku ya. Ya, dengan buku itu Anda bisa tadi mencari ide, menggunakan keberkahan dari buku itu. Waktu saya kuliah dulu, saya pernah membelanjakan buku saya, membaca uang saya itu waktu itu 500.000.
Nah, ada pameran IKAPI, pameran Islamic Book Fair itu, saya beli buku-buku itu seharga 500.000. Nah, dari 500.000 itu alhamdulillah bisa menghasilkan uang 15 sampai 25 juta. Ya, karena kita menulis lagi dan kemudian memproduksi tulisan itu dalam bentuk jurnal, dalam bentuk artikel, sehingga itu juga bisa menjadi benefit, bisa menghasilkan uang. Oke, kira-kira itu mungkin bisa diinspirasi. Lanjut. Nah, sekarang ya, coba slide-nya ya. Ini tips menulis di jurnal ilmiah. Bagi mahasiswa dan dosen itu seharusnya saat ini eranya menulis di jurnal ya. Scopus itu standarnya. Kalau di Indonesia itu akreditasinya itu SINTA namanya. Alhamdulillahirabbil alamin.